Baik, selamat berjumpa lagi untuk kita di pertemuan kedua. Shalom, salam sejahtera. Assalamualaikum untuk kita semuanya. Tidak memperpanjang kata, pada bagian pertemuan ini kita akan sama-sama membahas tentang sistem bilangan real. Apa itu sistem bilangan real? Nah, yang dimaksud dengan sistem bilangan real di sini adalah sistem bilangan adalah himpunan bilangan real dan operasi aljabar, yaitu operasi penjumlahan, operasi pengurangan, perkalian, dan pembagian. Biasanya bilangan real dinyatakan dengan lambang R. Jadi, di dalam bilangan real itu, kita akan sama-sama belajar operasi aljabar. Di mana tadi yang sudah dikatakan di awal bahwa operasi aljabar itu ada operasi penjumlahan yang biasa kita sebut dengan yang biasa kita lambangkan dengan lambang plus atau lambang tambah, terus pengurangan, minus atau negatif, terus perkalian dan pembagian atau par atau pecahan. Dan bilangan real ini sendiri biasa dilambangkan dengan huruf R besar. Ya, dalam bilangan real ini terdiri dari dua jenis bilangan, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Pada bilangan rasional ini ada 4 bagian dari bilangan rasional, yaitu bilangan bulat yang biasa dilambangkan dengan J atau I. Di sini saya pakai J. Berikutnya bilangan pecahan, bilangan desimal berulang, dan bilangan desimal terbatas. Pada bilangan bulat ini sendiri ada terdiri jadi bilangan bulat negatif dan bilangan bulat cacah. Bilangan bulat cacah ini biasa dilambangkan dengan W. Berikutnya adalah bilangan 0 dan juga bilangan asli. Itu adalah bagian dari bilangan cacah, di mana bilangan asli ini biasa dilambangkan dengan N. Jadi, secara garis besar, semua bilangan yang ada di sini ada bilangan rasional, irasional, bilangan bulat, pecahan, desimal, sampai bilangan asli merupakan bagian dari bilangan real. Untuk lebih jelasnya, kita lanjutkan ke slide berikut. Ya, di sini kita akan tahu atau kita akan belajar bentuk dari bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, dan seterusnya. Nah, sekarang perhatikan, tadi di awal sudah dibilang bahwa bilangan asli itu atau himpunan bilangan asli biasa dilambangkan dengan R. Jika ada kata himpunan, berarti himpunan itu memiliki anggota-anggota, begitu. Jadi anggota dari mohon maaf. Ya, anggota dari bilangan asli itu sendiri adalah 1, 2, 3. Jadi perhatikan kalau ada kata bilang himpunan berarti yang dipakai adalah kurung kurawal. Nah, di dalam kurung kurawal ini harus ada anggota. Gitu. Jadi anggota dari bilangan asli adalah 1, 2, 3 sampai seterusnya. Berikutnya himpunan bilangan cacah. Himpunan bilangan cacah biasa dilambangkan dengan W. Himpunan bilangan cacah ini anggotanya dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Jadi yang membedakan antara bilangan asli dan bilangan cacah adalah bilangan asli dimulai dari 1 sampai seterusnya, sedangkan bilangan himpunan bilangan cacah dimulai dari 0 sampai seterusnya. Berikutnya adalah himpunan bilangan bulat. Di sini dilambangkan dengan J, di mana anggota dari J itu sendiri dimulai dari angka negatif sampai angka positif. Contohnya di sini min 3, min 2, min 1 sampai 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Berikutnya kita akan belajar tentang bilangan rasional. Bilangan rasional itu yang biasa kita belajar di SD, SMP, SMA itu adalah bilangan pecahan, di mana anggota dari bilangan rasional ini ada P dan Q.
di mana P dan Q itu adalah P sebagai penyebut dan maaf, P sebagai pembilang dan Q sebagai penyebut. Pada bilangan rasional ini, yang berperan sebagai penyebut nilainya tidak boleh sama dengan 0. Jadi, maksud dari bilangan rasional yang biasa dilambangkan dengan Q pada pernyataan ini adalah ada dua bilangan P dan Q, di mana P berperan sebagai pembilang dan Q berperan sebagai penyebut, di mana P dan Q itu merupakan bilangan, himpunan bilangan dari J atau bilangan bulat. Dia bisa negatif, dia bisa positif, dia bisa 0. Namun, untuk bilangan penyebutnya sendiri tidak boleh sama dengan 0. Jadi, kenapa tidak boleh sama dengan 0? Nanti teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, coba kasih contoh soal kalian ketik di kalkulator, tidak usah jauh-jauh. Ketik di kalkulator coba, 1 bagi 0, 2 bagi 0, 3 bagi 0, dan seterusnya, hasilnya itu akan terlihat bahwa terjadi kesalahan. Gitu. Jadi, hasil dari suatu bilangan dibagi dengan 0, artinya bilangannya itu tidak dapat terdefinisi. Itu yang makanya penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Berikutnya kita akan belajar tentang garis bilangan real. Nah, ya, di sini cukup jelas dikatakan bahwa garis bilangan real adalah tempat kedudukan titik-titik di mana setiap titik menunjukkan satu bilangan real tertentu yang tersusun secara terurut. Untuk lebih jelasnya kita pindah ke slide berikut. Jadi di sini ada hukum-hukum bilangan real. Jadi pada hukum-hukum bilangan real ini kita akan belajar tentang operasi penjumlahan dan perkalian bilangan real yang mematuhi atau yang memenuhi hukum-hukum seperti yang disebutkan di bawah ini. Jadi misalkan diberikan sembarang nilai A dan B. Jadi sembarang saya teman-teman mau pakai abjad lain selain A dan B boleh. Jadi di sini saya kasih contoh A dan B diberikan sembarang. Mereka ini adalah bilangan-bilangan real. Maka berlaku titik satu Romawi di sini A tambah B adalah bilangan real. Berikutnya A kali B itu pun adalah bilangan real. Atau A tambah B itu adalah sama dengan B ditambah A. Jadi pada poin Romawi 3 ini biasanya disebut dengan hukum komutatif penjumlahan. Jadi contohnya misalkan A adalah 1 dan B adalah 2. 1 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 1. Artinya hasil dari A ditambah B itu sama dengan hasil dari B ditambah A. Atau seperti contoh yang tadi saya berikan, 1 ditambah 2 sama dengan 3, itu sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Saya rasa cukup jelas, begitu selanjutnya dengan Romawi 4, yaitu A kali B sama dengan B kali A. Jadi contohnya misalkan 1 kali 2 hasilnya 2, dan 2 kali 1 tetap hasilnya 2. Maka itu disebut dengan hukum komutatif perkalian. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan hukum bilangan real yang selanjutnya. Tadi kita belajar tentang dua variabel yang diberikan, dua variabel sembarang diberikan, yaitu A dan B. Pada hukum ini kita akan belajar tentang bagaimana kalau ada 3 variabel yang diberikan, atau 3 variabel sembarang yang diberikan, yaitu variabel A, variabel B, dan variabel C, di mana mereka ini adalah bilangan-bilangan real. Maka akan berlaku Romawi yang kelima, misalkan kita punya A tambah B tambah C. Atau saya baca begini biar lebih jelas. Dalam kurung A tambah B ditambah C itu sama dengan A ditambah B tambah C. Atau tadi yang dalam kurung A tambah B, dia akan berpindah menjadi A yang di luar menggantikan C ditambah B ditambah C. Gitu. Jadi ini disebut dengan hukum asosiatif penjumlahan. Berikutnya A kali B dikalikan C. Jadi duluan A kali B dikalikan C itu sama saja dengan A dikalikan B kali C. Angka Romawi 7, misalkan ada A dikalikan B ditambah C,
itu sama saja dengan A kali B ditambah C. Ini yang disebut dengan hukum distributif. Tadi sebelumnya pada poin 6 itu disebut dengan hukum asosiatif perkalian. Untuk hukum 8 itu disebut dengan hukum distributif. Jadi di sini ada perkalian, ada operasi perkalian, dan ada operasi penjumlahan. Jadi kalau ada operasi seperti ini, maka operasi perkalian itu dikali masuk ke dalam operasi penjumlahan, sehingga hasilnya akan seperti ini. Berikutnya poin ke-8. Poin ke-8 ini hukum penjumlahan nol. Artinya suatu bilangan ketika dijumlahkan dengan nol, dia akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Contohnya A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Atau 1 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Berikutnya pada poin ke-9, ini bernama hukum perkalian 1 atau identitas. Nah, begitu. Jadi setiap bilangan yang dikalikan dengan 1, maka akan menghasilkan dirinya sendiri. Ini seperti ini. 1 dikalikan dengan, maaf, 5 dikalikan dengan 1, maka hasilnya sama dengan 5. 1 dikalikan 5, hasilnya tetap akan sama dengan 5. Itu disebut dengan hukum perkalian 1 atau identitas. Berikutnya hukum perkalian 0. Hukum perkalian 0 ini adalah hukum perkalian yang suatu bilangan dikalikan dengan 0 atau suatu variabel dikalikan dengan 0, dan hasil perkalian dari perkalian dengan 0 ini hasilnya akan 0. Berikutnya adalah hukum inverse penjumlahan. Hukum inverse penjumlahan ini yang disebut dengan inverse adalah lawan dari suatu bilangan positif. Jadi misalkan bilangan positifnya A, maka inverse dari bilangan positif itu adalah min A. Jadi hasil dari A ditambah min A itu sama dengan min A ditambah dengan A. Itu contoh bilangannya, nanti dikerjakan sendiri, nah itu akan menjadi soal. Berikutnya, hukum inverse perkalian. Hukum inverse perkalian tuh hasilnya itu harus sama dengan 1, di mana A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Artinya begini, kita punya variabel A. Kita harus buat sedemikian sehingga supaya hasilnya itu sama dengan 1. Maka inverse dari A ini adalah 1 per A. Sehingga ketika A, maaf, sehingga ketika A dikalikan dengan 1 per A, itu sama dengan A bagi A sama dengan 1. Seperti yang sudah kita belajar di SD, SMP, SMA, bahwa suatu bilangan, suatu variabel, ketika dibagi dengan dirinya sendiri, maka hasilnya akan sama dengan 1. Maka berlaku juga dengan hukum, berlaku juga pada hukum inverse perkalian. Begitu. Jadi misalkan 5 dibagi 5, misalkan A sama dengan 5, maka 5 dikali dengan 1 per 5 itu sama dengan 5 per 5, hasilnya akan sama dengan 1. Berikutnya kita akan belajar apa sih bilangan kompleks. Gitu. Apa itu bilangan kompleks? Di sini dibilang bilangan kompleks adalah bilangan yang terdiri dari unsur bilangan real dan imajiner. Bilangan imajiner itu seperti apa? Gitu. Dan bilangan imajiner itu biasa dilambangkan dengan apa? Kita lihat bentuk umum dari bilangan kompleks sendiri. Bentuk bilangan kompleks adalah Z sama dengan A tambah IB. IB ini adalah I berperan sebagai imajiner. Jadi bilangan imajiner adalah I. Gitu. Nah, di mana komponen A disebut bilangan real dan ditulis sebagai real Z, gitu, dan B adalah bilangan imajiner dan ditulis sebagai imajiner dari Z. Bilangan A dan B adalah bilangan-bilangan real, sedangkan I adalah bilangan imajiner yang besarannya atau besarnya itu sama dengan akar min 1. Kalau misalkan kita mengerjakan soal, terus kita dapat hasilnya itu akar min 1. Akar min 1 itu dapat kita tulis sebagai I, di mana I merupakan imajiner yang hasilnya atau besarnya adalah akar min 1. Berikutnya,
kita akan belajar tentang sifat-sifat bilangan kompleks. Begitu bilangan kompleks yang tadi kita belajar, di mana bilangan kompleks itu terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, misalkan kita diberikan Z1 dan Z2 sembarang, begitu. Sembarang diberikan. Kita tidak tahu nilai Z1, Z2 itu seperti apa, tapi sembarang diberikan. Jadi teman-teman mau gantikan Z1 dan Z2 itu dengan A1, A2, B1, B2, tidak akan jadi masalah. Terserah. Terserah kita mendefinisikan. Tapi di sini saya memilih variabel Z sebagai bahan penjelasan. Jadi misalkan diberikan Z sembarang Z1 dan Z2, di mana Z1 itu adalah nilai X1 ditambah imajiner Y1, dan Z2 sama dengan X2 ditambah imajiner Y2. Maka akan berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Z1 itu sama dengan Z2, maka X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Misalkan kita punya sifat Z1 sama Z2, maka tadi yang didefinisikan kita punya Z1 itu sama dengan X1 ditambah imajiner Y1 ditambah Z X2 ditambah imajiner Y2. Maka hasil dari penjumlahan ini akan berupa X1 ditambah X2 dapat kita tulis sebagai berikut. Terus IY1 ditambah IY2, karena dua-dua merupakan bilangan imajiner, maka I-nya kita keluarkan. Tadi berlaku sifat, kita mengikuti sifat yang ini ya. Kita mengikuti sifat yang sifat hukum distributif pada poin ke-7. Maka berlaku juga di sini. Kita punya poin ke-7 berlaku juga di sini. Perhatikan. Jadi ini kan I Y1 ditambah I Y2. Di sini bilangan imajiner dikali bilangan real, bilangan imajiner dikali bilangan real. Maka I-nya bisa kita keluarkan dikalikan dengan Y1 ditambah Y2. Di mana kalau kita kalikan masuk, begitu kita kali masuk I, Y1 ditambah Y2, itu sama saja dengan bentuk yang ini. Y1 ditambah Y2. Maaf tidak saya tuliskan, tapi saya berharap dengan penjelasan ini adik-adik, teman-teman, kakak-kakak bisa dapat mengerti. Berikutnya Z1 dikurang Z2. Begitu. Z1 dikurang Z2 dengan cara yang sama, kita peroleh hasil sebagai berikut. Yang menjadi pembeda antara poin ini dan ini adalah ini menggunakan penjumlahan dan ini menggunakan pengurangan. Berikutnya perkalian. Perkalian Z1 dan Z2. Kita definisikan dulu Z1 dan Z2. Setelah itu kita kalikan. Berikutnya konjugat. Kita akan belajar tentang konjugat. Konjugat itu seperti apa? Mari kita sama-sama lihat. Bila terdapat suatu bilangan kompleks, Z, bilangan kompleks yang tadi yang kita belajarkan pada materi sebelumnya, yaitu X ditambah imajiner dari Y, maka konjugat bilangan kompleks tersebut adalah lambang konjugat biasa dilambangkan dengan Z, terus kayak ada garis di atas itu disebut dengan vektor gitu. Tapi di sini kita sebut dia dengan Z konjugat gitu. Jadi bilangan kompleks dari bilangan kompleksnya adalah Z sama dengan X1 dikurang imajiner Y. Jadi bilangan konjugat ini adalah kebalikan dari bilangan kompleks. Jadi konjugat bilangan kompleks itu adalah kebalikan dari bilangan kompleks sebelumnya. Jadi kita punya bilangan kompleks tadi Z sama dengan X tambah I imajiner Y, maka konjugat dari bilangan kompleks ini sendiri adalah Z sama dengan, atau konjugat dari Z sama dengan X kurang imajiner Y. Jadi jika, atau sebaliknya, jika bilangan kompleksnya berbentuk Z sama dengan X kurang imajiner Y, maka konjugatnya adalah Z sama dengan X ditambah imajiner Y. Jadi, bilangan kompleks itu adalah, bilangan konjugat itu adalah bilangan kebalikan dari bilangan kompleks. Jadi ini merupakan lambang dari bilangan konjugat.
Jadi beda dari kompleks, kalau kompleks kita cuma pakai huruf Z biasa, tapi kalau konjugat ada lambang vektor di atas. Jadi Z vektor. Gitu. Atau Z konjugat, itu sama dengan kebalikan dari bilangan kompleks. Berikutnya, perkalian bilangan kompleks dengan konjugat. Bilangan kompleks dengan konjugat. Kita punya bilangan kompleks itu Z dan konjugatnya Z vektor. Itu sama dengan, misalkan kita punya Z tadi, X tambah imajiner Y, terus kita punya konjugatnya X dikurang imajiner Y. Jadi kebalikan dari bilangan kompleks. Jika dikalikan, maka hasilnya akan seperti ini. Penjabarannya akan seperti ini. Jadi cara mengalihkan itu adalah X dikali X, maka X kali X ditambah X dikali imajiner Y, X dikali imajiner Y ditambah imajiner Y dikali X dikurang. Karena di sini pakai lambang kurang, maka di sini pun kita pakai lambang kurang atau negatif. Imajiner Y dikali dengan imajiner Y. Maka hasilnya X kali X sama dengan X kuadrat. X kali imajiner Y ini sama dengan X imajiner Y. Begitu. X imajiner Y ditambah imajiner Y dikali X. Imajiner Y dikali X dikurang imajiner kuadrat I kali I kan, imajiner kuadrat dikali Y kuadrat. Maka hasilnya ini hanya dirapikan biar terlihat konsisten. Jadi X kuadrat dikurang imajiner XY ditambah imajiner XY gitu, dikurang I kuadrat Y kuadrat. Maka hasilnya akan menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi perkalian bilangan kompleks dengan konjugat menghasilkan bilangan real. Berikutnya, pembagian dua buah bilangan kompleks. Untuk materi ini, pembagian dua buah bilangan kompleks, cara penyelesaiannya pun sama, cuman yang menjadi pembeda di sini adalah ini merupakan bilangan pecahan atau bilangan pembagian. Jadi pada page atau halaman 12 ini, teman-teman tolong membacanya. Setelah itu bingung di mana, tolong dikasih komentar pada kolom komentar. Jadi kita sama-sama diskusi untuk halaman 12. Halaman 12 itu menjadi tugas pada saat kita kuliah online. Jadi diharapkan teman-teman perhatikan page 12 ini atau halaman 12 ini, terus berikan tanggapan. Misalkan kalau mengerti, ya saya mengerti. Misalkan tidak mengerti, silakan dikasih alasan. Bagian mana yang tidak dimengerti. Gitu. Bagian mana yang tidak dimengerti, nanti kita sama-sama bahas. Materi yang terakhir, kita akan belajar tentang pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaan ini adalah salah satu bentuk pernyataan matematika yang mengandung satu peubah atau lebih yang dihubungkan oleh tanda-tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Ditinjau dari jumlah dan pangkat peubah, maka pertidaksamaan atau pertidaksamaan dapat dibagi menjadi pertidaksamaan linier dan dengan satu peubah, pertidaksamaan linier dengan peubah banyak, dan pertidaksamaan kuadrat. Pada pertidaksamaan ini pun, kita akan belajar sifat-sifat yang memenuhi pertidaksamaan. Itu yang pertama, pada poin yang pertama, jika A itu, ini lambang lebih besar. Jika A lebih besar dari B, dan B lebih besar dari C, maka A itu akan lebih kecil dari C. Gitu. Jadi pada halaman 14 sampai 16, mohon teman-teman juga perhatikan
Setelah itu teman-teman sama pada halaman 12, tolong berikan tanggapan di kolom komentar. Apakah kalian mengerti, apakah tidak mengerti alasannya kenapa. Setelah itu saya minta dari setiap poin ini diberikan contoh. Jadi saya berikan satu contoh pada poin 1. Misalkan A itu lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A itu lebih kecil dari C. Artinya begini, B itu berada di antara A dan C. Begitu. Tapi si A ini, nilai dari si A ini adalah 1. B adalah 2 dan C adalah 3. Gitu. Jadi misalkan A1, B2, dan C3. A atau 1 ini pasti lebih kecil dari B. Kenapa lebih kecil dari B? Karena nilai dari B itu adalah 2. Dan 2 itu atau nilai B itu sendiri akan lebih kecil lagi dari C. Kenapa? Karena nilai C itu adalah 3. Dari A, B, dan C, nilai yang paling besar adalah C atau 3. Maka otomatis A dan B akan lebih kecil dari C. Gitu. Atau 1 dan 2 akan lebih kecil dari C. Artinya A juga pasti lebih kecil dari C. Karena nilai A sendiri itu adalah 1. 1 itu, mohon maaf, minta maaf, bukan lebih kecil ya. A itu lebih besar, minta maaf. Ini lambang lebih besar. Jadi ilustrasinya saya balik. Misalnya A itu sama dengan 3, B itu sama dengan 2, dan C itu sama dengan 1. Begitu. A atau 3 akan lebih besar dari 2. Dan 2 itu akan lebih besar dari 1. Otomatis 3 itu akan lebih besar dari 1. Di mana 3 itu sama dengan A dan 1 itu sama dengan C. Itu berlaku untuk semua yang sifat-sifat yang ada pada sifat pertidaksamaan. Itu ilustrasi, minta maaf ini lambang lebih besar. Lebih besar tuh biasanya kita coba kasih siku, terus kita tarik garis lurus untuk palang di kedua titik ini. Itu secara kasat mata dia akan berbentuk huruf B. Itu untuk lebih mudah mengetahui lebih besar, lambang lebih besar dan lebih kecil. Jadi pas kita tarik garis lurus itu dia akan berbentuk angka B. Huruf B. B itu kan identik dengan besar. Begitu juga dengan ini lambang lebih kecil. Lebih kecil itu coba kita tarik satu garis lurus pada titik sudut ini, maka dia akan membentuk huruf K. Di mana K itu adalah kecil. Begitu. K itu adalah awalan huruf dari huruf A, kata kecil. Jadi itu salah satu cara untuk bisa membedakan lebih besar dan tanda lebih besar dan tanda lebih kecil. Jadi dari sini tolong teman-teman perhatikan dan teman-teman buat satu contoh. Pada tiap poin itu masing-masing dibuat contoh soal diselesaikan, bukan contoh soal diselesaikan dengan ilustrasi. Ilustrasi angka boleh gitu. Yang dapat menjelaskan bahwa pertidaksamaan ini pertidaksamaan yang dibuat ini adalah tepat. Untuk halaman 14 dan 15. Ya, mungkin ini materi dari saya untuk pertemuan kedua kita. Untuk pertemuan ketiga, nanti kita lanjutkan di minggu depan. Saya berharap materi yang disampaikan ini boleh dimengerti. Jika tidak mengerti, boleh bertanya. Siapa yang aktif bertanya, itu akan saya berikan nilai tambah untuk yang suka bertanya. Saya berharap ini dapat membantu kita untuk mengerti
poin pertama yaitu sistem bilangan real. Sekian dan terima kasih. Shalom.